Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat atau mengaktifkan menu absensi di aplikasi SID Desa, absensi pegawai kampung atau aparat kampung menggunakan website SID Desa atau Smart Village. Langsung saja kita masuk ke website desanya. Ini saya buka menggunakan website Kampung Sendang Retno. Kita langsung masuk ke administrator, kita login, kita masuk ke administrator. Nah, lalu kita masuk ke menu kehadiran. Kita setting dulu ini di jam kerjanya, kita setting hari liburnya. Hari libur ini kondisional, bisa kita setting atau menyusul bisa, tapi lebih baik kita setting langsung dalam 1 tahun. Itu kan di kalender sudah ada tanggal merah atau tanggal kegiatan yang ada hari liburnya. Ketika hari kerja ada hari liburnya, langsung kita setting di hari libur ini. Nah, terus rekap kehadirannya bisa kita lihat di sini. Nanti yang ketika kita mau convert ke Excel, kita ambilnya dari sini. Contohnya kita di jam kerja. Nih, jam kerja otomatis harinya sudah ada, hari Senin sampai. Nah, kita setting. Nah, ini jam masuknya, jam keluarnya, dan keterangannya. Aktifkan hari kerja. Kalau di hari libur, contoh hari Sabtu, kita setting untuk hari libur ya, dan hari Minggu. Nah, karena ini saya buat tutorialnya jam 19.30 ya, dan di hari Jumat ya. Makanya kita untuk bisa nanti kita contohkan, kita setting dulu di jam keluarnya lebih dari jam 19, jam 21 kita simpan, jam keluarnya jam 21 agar kita bisa buka ya, bisa login. Karena kenapa? Ketika kita buka, nanti kita sudah jadi, settingnya sudah jadi, ketika kita di luar jam kerja, kita pun tidak bisa login ya, tidak bisa absensi karena di luar jam kerja. Oke, sudah jam kerja, sudah ini hari libur, kita masuk hari libur, kita setting hari liburnya. Nah, contohnya ini hari libur, ini tanggal 1 Juni 2022, hari lahir Pancasila ya. Ini tanggal merah kemarin, tanggal 1, tanggal merah. Ketika kita mau nambahkan, kita tambahkan saja. Kita bisa impor melalui kalender ya. Ini contohnya ini. Kalau kita nggak pengen import satu-satu, kita impor di kalender ini. 1 Februari contohnya, di bulan Juni, Juli, Juni, ini Juni tanggal 1 hari lahir Pancasila. Bisa kita check all, ini dimasukkan semuanya, check all. Nah, kita import. Nah, sudah masuk nih, sudah masuk semuanya di hari liburnya. Hari liburnya sudah masuk tanggal Juni tadi. Saya sudah buat 1 Juni tadi kan. Ini pasti nanti 2 kali. Oh enggak, ini udah ketimpa berarti.
Ini hari liburnya sudah ya, hari liburnya untuk menggunakan bisa kita impor ya. Nah, setelah itu ini rekapitulasi. Nah, contohnya ini sudah coba absen ya. Ini contohnya tadi di jam ini udah keluar, berarti udah dia pulang jam keluar. Nah, ini hadir karena dia belum keluar ya. Keluar. Nah, ini masih hadir karena dia belum login untuk keluar ya. Berarti masih kerja sampai hari dan masih jam segini gitu. Nah, kalau yang ini dia login masuk ya, login masuk, tetapi di sini lupa keluar. Dia otomatis ketika lewat dari jam 6 otomatis keterangannya lupa keluar karena di sini tidak ada catatannya. Itu dia otomatis tercatat jam keluarnya jam 16. Nah, untuk ini total jam kerjanya dia gitu. Dari berangkat sampai ini. Ini untuk import Excel-nya, kita klik ini nanti otomatis terkonvert ke Excel-nya. Nah, kita langsung ke tujuan utama. Nah, ini tujuan utama kita untuk setting, gimana cara settingnya. Nah, contohnya ini ketika belum di setting, ini kehadiran. Nah, tampilannya seperti ini karena tulisannya gawe belum terdaftar. Nah, karena belum kita setting untuk IP-nya, untuk IP address-nya, untuk absensi kehadirannya. Nah, gimana caranya? Di pojok sini ada tanda gerigi ya. Kita klik. Nah, di sini ada IP kehadiran, MAC address ya, dan tampilkan kehadiran. Ini IP address ini harus kita isi IP apa dan MAC address kehadiran kita isi apa ya. Dan IP kehadiran kita kopikan saja kita menu kehadiran ini. Nah, di sini ada IP address. Kita copy IP ini ya. IP ini kita copy. IP ini kita copy di sini, kita copy ya, kita pastekan ini sudah saya. Nah, terus MAC address-nya ini kita isi MAC address router WiFi kantor. Ya. Bisa kita isi router WiFi kantor ya. Contohnya ini yang kemarin sudah saya setting tersimpan. Ini adalah MAC address router WiFi kantor. Gimana cara melihatnya? Gimana cara mencarinya MAC address-nya? Ya, nanti kita simpan, nanti saya berikan contohnya. Setelah kita setting ini sudah, nah lalu kita simpan. Nah, settingan sudah ya. Nah, lalu kita coba, ini kita reload. Nah, ini ketika sudah setting IP dan MAC address-nya sudah isi. Nah, dan masih masuk jam kerja, ini menu login ini akan aktif. Ketika sudah lewat dari jam kerja, menu login ini, username sama ini akan tidak aktif. Contohnya ini saya rubah ya. Saya rubah jam kerjanya jam kerja hari Jumat. Nah, ini hari Jumat saya turunkan lagi sampai jam 8 ya. Kita simpan nih ya, jam 18, sekarang jam 19. Oke, kita reload. Nah, seperti ini keterangannya sini, tidak bisa masuk jam kerja hari ini dimulai dari jam 8 hingga jam 18 karena tadi kita settingnya 18 jam keluarnya. Kalau jam kerja sebenarnya jam 8 sampai jam 16 gitu ya. Oke. Kita kembalikan lagi untuk nanti untuk simulasi setting kehadirannya. Kita naikkan lagi jam ini, simpan. Nah, kita reload kembali untuk bisa login.
Oke, udah nih. Sudah. Nah, ini bisa login. Nah, cara absennya gimana? Nah, ini ya, ini kan sudah punya akun. Ketika aparat kampung kita buatkan akun, semua aparat kampung kita buatkan akun, username-nya dan passwordnya kita login. Nah, di sini nih, ini namanya Budi Setiono ya, Budi Setiono, jabatannya kepala dusun 2 ya, hadir. Ketika dia berangkat ke kantor, tinggal klik hadir. Nah, otomatis ini halaman akan keluar otomatis dalam 5 detik. Nah, otomatis keluar. Nah, ketika pulang, si Bapak Budi ini mau pulang, Bapak Budi ini login kembali, masuk. Nah, dan di sini ini kan keluar, ditekan keluar. Nah, otomatis keluar. Nah, selesai dan langsung selesai. Kita lihat di rekap kehadiran. Kita lihat, nah, di rekap kehadiran ini, di rekap kehadiran. Nah, ini yang hari ini, Bapak Budi Setiono, Kepala Dusun 02, tanggal 3 Juni 2000, masuk jam 19.41, keluar jam 19.41, karena tadi kan kita memberikan contoh jam kerjanya 00, statusnya udah keluar, berarti sudah pulang. Oke. Nanti bisa kita ekspor di sini. Nah, gimana caranya tadi untuk melihat MAC address ini? Ya, kita masuk ke settingan router WiFi kita. Ya, kalau Bapak Ibu belum tahu caranya atau cara gimana masuknya, Bapak Ibu bisa koordinasi dengan yang biasanya memegang IT di kampung Bapak Ibu, dan atau Bapak Ibu hubungi penyedia layanan internet yang Bapak Ibu gunakan. Contohnya ini saya menggunakan saya buka router, saya menggunakan router ini, IP-nya ini, kita masuk. Nah, kita masuk. Nah, di halaman awal status, atau ini saya menggunakan router tenda, di halaman awal itu pasti sudah ada. Nih, MAC address ini, MAC address. Keluar MAC addressnya ini. MAC addressnya ini kita copy, kita masukkan ke sini ya, lalu kita simpan. Nah, cuman seperti itu. Nah, kita sudah setting aplikasi kehadiran atau menu kehadirannya, kita sudah setting ya. Tapi jangan dilupakan, harus pertama kali yang kita harus buat itu adalah di informasi kampung. Nah, di pemerintah kampung atau di pemerintah kampung kita sudah buat pemerintahan kampungnya siapa-siapa aja. Nah, di akhir ini di admin kita buat di admin, di pengguna. Nah, ini di pengguna, di admin kita buat usernya ya, aplikasi pengguna. Nah, nih di menu pengguna ya, di menu pengguna. Nah, di sini ada pengguna. Di pengguna kita buatkan username dan password untuk semua aparat kampung kita ya. Contohnya ini semuanya.
Ini dari administrator. Nah, ini dari kepala kampung sampai dengan Bapak Pak Bayan ya. Contohnya ini grupnya administrator. Nah, grup administrator ini bisa mengakses semuanya. Ini saya menggunakan hak akses untuk semua anggota aparat kampung. Contoh dari kepala kampung sampai kaur ya. Kaur itu saya berikan hak akses full. Dan untuk bayan saya buat grup tersendiri khusus bayan yang hanya mempunyai hak akses penginputan cek data penduduk dan yang kaitannya dengan data penduduk gitu ya. Nah, dan ini operator. Nah, operator ini sudah ada grup sendiri, yaitu ya hampir sama persis dengan grup administrator hak aksesnya untuk ini. Ini bayan, ada 3 bayan, ada 2 halaman ya. Nah, ini dan bendahara, ini hak aksesnya bendahara gitu ya. Jangan lupa kita buat itu. Gimana caranya? Kita masuk, kita tambahkan, contoh kita tambahkan. Nah, grupnya ini sudah kita buat operator, redaksi, kontributor, satgas dan lain-lain ini. Dan RT nanti kedepannya RT pun itu diberikan hak akses ini ya, agar karena yang berkenaan dengan data penduduk itu adalah yang paling jadi garda terdepan adalah bapak-bapak RT ya, karena yang paling tahu masyarakatnya. Kita tambah administratornya apa ya, grupnya apa, dan ini pilih stafnya apa, karena kita udah buat di struktur itu kan, tinggal kita pilih di sini ya. Kita pilih contoh operator. Nah, otomatis ini namanya ini. Nah, username ini admin. Nah, username ini jangan ada yang sama antara pengguna lain, berbeda-beda. Untuk agar tidak sama, kita samakan untuk username adalah nama penggunanya, nanti kata sandi kita buat, terus namanya nama ini, terus nomor HP dan email. Ini tidak wajib sebenarnya, yang wajib adalah ini nama, password, username, dan status ini ya. Lalu simpan. Ini ada, kembalikan. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, aparat kampung, kehadiran, ini untuk kehadiran. Nanti kita sampaikan untuk akun-akun ini kita berikan ke seluruh aparat kampung atau pegawai kampung Bapak Ibu semuanya gitu, ya. Nah, yang terakhir gimana caranya menampilkan menu kehadiran di sini? Gimana caranya? Kita masuk ke login administrator ya. Kita tarik ke bawah. Kita masuk ke admin web ya. Langsung kita menu. Nah, pada menu kita membuat menu kehadiran, contohnya ini ya. Caranya gimana? Kita tambahkan di sini. Tambahkan menunya apa? Contoh kehadiran 2, karena tadi udah ada, ini biar kelihatan ya. Nah, linknya apa? Linknya di sini kan sudah tertera tidak ada yang namanya kehadiran. Nah, kita pilih eksternal. Nah, kita tulis di sini ya. Kita tulis link website kampung ya. Ini
Ini link website kampung, garis miring ditambahin kehadiran, lalu simpan. Kita buka dashboard kampung. Nah, ini tambah, sudah masuk di sini, kita buka. Otomatis untuk login seperti ini ya, otomatis ke arah mengarahkan ke sini ya. Kita hapus tadi karena sudah ada, kita hapus. Oke, nah gitu. Seperti itu caranya ya, Bapak Ibu, cara menampilkan dan men-setting menu kehadiran di aplikasi SID Desa ya, atau aplikasi Smart Village. Oke. Untuk tutorial hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Ketika ada penyampaian yang kurang pas ataupun ada yang salah, mohon boleh dikritik, boleh diberikan saran ya di komentar. Nanti berikan kritik dan saran di komentar ya. Dalam penyampaian saya ada kekurangan atau kesalahan, mohon kritik dan sarannya nanti di komentar. Kalau mau sharing-sharing boleh di komentar, berikan komentar yang positif untuk berikan support untuk channel saya. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.